Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang alhamdulillah dengan setiap nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita di kesempatan malam hari ini, malam yang ke-13 Safar, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita salah satu di antara kenikmatan yang tidak diberikan oleh Allah kepada selain orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Salah seorang salaf menyatakan, "Law 'alimal muluk", kalau sekiranya para raja-raja mereka mengetahui apa yang kita rasakan dari ketenangan, kenikmatan belajar di dalam majelis ilmu, lajaladuna bisuyuf, maka mereka itu pasti akan mencambuk kita dengan cambuk-cambuk pedang mereka guna untuk supaya kita memberikan ketenangan yang kita rasakan dalam majelis. Akan tetapi kenikmatan duduk dalam majelis tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang memang Allah mudahkan untuk mereka. Dan di antara orang yang pada malam hari ini Allah berikan kemudahan untuk bisa hadir dan duduk dalam majelis adalah kita, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa duduk bersama di dalam majelis yang mulia ini. Kita bersalawat kepada Rasul yang kita cintai, Nabi yang kita muliakan, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah tercurah kepada keluarga, kepada seluruh sahabat-sahabiat beliau, juga kepada setiap umat yang mereka senantiasa istiqamah menetapi jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum. Sebagai seorang muslim dan sebagai seorang hamba Allah, tentunya kita perlu untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka memiliki rasa takut kepada Allah dan kemudian bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan dan kemenangan di akhirat. Kemenangan, jalan keselamatan itu ada pada rasa takut kepada Allah dan juga di dalam ketakwaan kepadanya. Maka pantas kalau sekiranya tidak ada satu nabi pun yang Allah utus kecuali Allah wasiatkan kepada mereka dengan wasiatut taqwa. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu agar mereka mengingatkan manusia kepada apa? An ittaqullah, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian kita mengerjakan perintah-perintah Allah sesuai dengan bimbingan dan cahaya dari Allah,
dengan harapan agar kita mendapatkan balasan dan pahala darinya. Meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan bimbingan dan cahaya dari Allah karena rasa takut kita kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah taqwa. Semoga apa yang kita amalkan di kesempatan malam hari ini salah satu di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus menambahkan kepada kita keikhlasan di atas keikhlasan, rasa cinta kepada ibadah dan amal ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus membekali diri kita dengan nilai keistiqamahan di atas jalan yang benar ini. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tepat pada hari Jumat 9 Ramadan 364 Hijriyah, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno rahimahullah, beliau membacakan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan hari ini 12 Safar 1446 Hijriyah, yang kalau kita hitung mundur dalam kalender Hijriyah 81 yang tahun silam atau 80 tahun yang telah berlalu, Indonesia mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah berupa kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Kalau sekiranya kita hitung dengan hitung-hitungan Masehi, maka tepat pada hari ini adalah 79 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, semarak hari kemerdekaan Republik Indonesia telah dirasakan oleh kaum muslimin muslimat dan seluruh penduduk negeri Indonesia ini. Akan tetapi masih terselip berbagai pertanyaan pada diri kita sebagai seorang muslim. Tentunya kita berbicara kemerdekaan itu dari sisi kita sebagai seorang muslim, bukan hanya sebagai seorang penduduk negara kita, namun sebagai seorang muslim. Makanya bahasan yang kita angkat pada malam hari ini adalah kemerdekaan dalam bingkai Islam. Saya katakan tadi bahwa masih terbesit dan terselip berbagai pertanyaan-pertanyaan di benak kita. Benarkah kita sudah merdeka secara hakiki? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sebenarnya makna kemerdekaan yang sebenarnya bagi seorang muslim? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengisi rasa syukur kita terhadap kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita lebih jauh melangkah tentang masalah kemerdekaan ini, maka ada baiknya kalau kita sedikit mengulang atau mencoba mengingat kembali bagaimana kemerdekaan ini bisa diraih dan bisa hadir kepada negeri yang kita cintai ini. Ketika kita membuka kembali lembaran-lembaran sejarah yang mungkin kita dapatkan di dalam buku-buku sejarah tentang bagaimana tumbuhnya dan berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka kita akan temukan jejak Islam di setiap lembaran-lembarannya. Karena kemerdekaan, masa-masa dan tahun-tahun perjuangan tidak pernah lepas dari yang namanya Islam. Lantunan-lantunan takbir, kalimat-kalimat tauhid yang juga diserukan oleh pejuang-pejuang bangsa, pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan dalam diri di mereka itu semangat jihad di jalan Allah melawan penjajah-penjajah negara yang kita cintai ini. Jejak perjuangan kaum muslimin dan para ulama-ulama yang menentang penindasan-penindasan dan mengagungkan nama agama Islam di negara atau di negeri tempat mereka berada. Bahkan kalau kita lihat perjuangan kemerdekaan tersebut telah ada sebelum terbayangnya sebuah komunitas yang bernama Indonesia. Perjuangan kemerdekaan itu telah terbentuk, telah ada jauh sebelum terbayangnya sebuah komunitas yang dinamakan dengan Indonesia. Dalam sejarah kita akan lihat bagaimana semangat jihad melebur ke dalam budaya masyarakat Indonesia yang memang ketika itu mayoritas penduduknya adalah sebagai seorang muslim. Kita lihat bagaimana tampilnya pejuang-pejuang Islam di beberapa wilayah Indonesia. Di Aceh dengan hikayat perang sabilnya ketika itu. Bagaimana di Jawa
dengan adanya Pangeran Diponegoro yang hendak merdeka melawan penjajahan di Makassar, Sultan Alauddin. Ketika itu beliau memperjuangkan, berdiri tegak mempertahankan kesultanannya dari orang-orangan FOC. Kemudian daerah-daerah yang lainnya yang kita kenal dengan sejarah-sejarah mereka, bagaimana para pejuang-pejuang bangsa, bagaimana para pahlawan-pahlawan kemerdekaan mereka memperjuangkan negara ini, menegakkan Islam, menyuarakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga membasmi, memberantas kezaliman yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, negara-negara yang lain yang ingin memperebutkan atau merebut kekayaan dan negara yang kita cintai ini. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rabbuna tabaraka wa taala, bertumpuk-tumpuk badan telah menjadi syahid saat ini. Bersahut-sahut takbir, memanggil mengantar nyawa mereka, bercerai-berai badannya, nyawa mereka terpisahkan dari kandung badan mereka, keluarga mereka tinggalkan, anak-anak mereka tinggalkan, kekayaan harta mereka juga tinggalkan, demi untuk memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang kita katakan sebagai negeri tumpah darah kita, di mana saya diingatkan oleh Ustaz Fajar tahun lalu, tepat di hari kemerdekaan juga, malamnya kita mengisi di sini juga dengan kita memiliki bahasan cinta NKRI. Malam hari ini kaum muslim muslimat sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita bahas memiliki bahasan kemerdekaan dalam bingkai Islam. Ikhwan dan akhwat, bagaimana kita lihat bahkan ketika perjuangan beralih ke zaman setelah itu, Islam tetap menjadi sumbu dan berputarnya usaha-usaha menuju kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Maka tak heran jika sekiranya tokoh-tokoh dan para ulama Islam ketika memiliki kesempatan untuk mewarnai lahirnya Indonesia, mereka memanfaatkannya dengan memperjuangkan Islam sebagai negara atau sebagai pondasi negara. Maka bagaimana kita lihat melalui Piagam Jakarta, umat Islam mencoba menyalurkan citanya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka yang bertauhid, meskipun akhirnya pupus karena suatu sebab yang disesalkan oleh para tokoh Islam di masa itu. Namun niat mereka, para pejuang-pejuang agama, para tokoh-tokoh Islam, para ulama-ulama agama, mereka ingin menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara merdeka yang berlandaskan dengan tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat di dalam Undang-Undang tahun 1945, di pembukaannya kita lihat bagaimana mereka atau dalam susunan itu mengatakan apa? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, menunjukkan bahwasanya semua umat Islam dan semua penduduk negeri ini tahu bahwasanya Rabb kita hanya satu, Tuhan kita hanya satu, pencipta kita, pemberi rizki kita, yang berhak untuk kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah sehingga para tokoh-tokoh Islam negara kita ini, mereka ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara merdeka yang bertauhid. Akan tetapi sekali lagi qadarullah, semuanya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita itu pupus karena adanya sebab yang sama sekali tidak diinginkan oleh mereka. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lihat tentunya, kalau kita lihat juga bagaimana perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh nenek moyang kita dahulunya. Kita lihat bagaimana mereka itu berjihad melawan penjajah. Teriakan takbir yang membahana bergemuruh di telinga-telinga mereka, sembari mereka meniakkan satu kata, sembari mereka menyuarakan satu kata merdeka, mereka suarakan untuk negara yang kita cintai ini. Maka tentunya perjuangan mereka ini perlu untuk kita balas, perlu untuk kita doakan mereka agar kiranya Allah menerima amal-amal mereka, Allah menerima perjuangan mereka, Allah jadikan di dalam timbangan kebaikan mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan seorang hamba itu dianggap bersyukur kepadanya kalau mereka tidak bersyukur kepada sesama manusia. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Doakan para pahlawan kita, doakan para pejuang bangsa,
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka di kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka sebagai amal saleh yang memberatkan timbangan mereka kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah tempatkan mereka di tempat-tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala telah dianugerahkan keistimewaan yang tersendiri yang tidak diperoleh oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sebenarnya kemerdekaan itu sudah didapatkan oleh masing-masing pribadi manusia. Kenapa? Bani Adam makhluk yang merdeka, tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Manusia sendiri pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang merdeka, orang yang mulia. Makanya Allah katakan apa? Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan bani Adam, anak-anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kata Allah. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan kepada mereka itu rizki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang tidak kami berikan kepada selain mereka, yang dari makhluk-makhluk yang telah kita ciptakan. Selain ilmu, selain akal, di antara bentuk kemuliaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada manusia di atas makhluk-makhluk yang lain adalah, menurut sebagian ahli tafsir, para mufassirin, adalah kecenderungan diri mereka untuk terbebas dari penindasan dan penjajahan. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemerdekaan merupakan kunci kemuliaan manusia. Saya ulang, kemerdekaan ini merupakan kunci kemuliaan manusia. Dan kalau sekiranya kemerdekaan dikaitkan dengan suatu negara, berarti kemerdekaan merupakan kunci kebahagiaan suatu negara. Dan alhamdulillah, Allah telah karuniakan kepada negara Indonesia kemerdekaan. Allah anugerahkan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini. Akan tetapi jemaah sekalian dirahmati Allah tabaraka wa taala, manusia tidak akan lebih utama dari makhluk-makhluk yang lain dan menjadi mulia sebelum mereka terbebas dari penjajahan. Sebagaimana hewan-hewan sekarang antara satu dengan yang lainnya, mereka masih saling menjajah satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Namun manusia Allah Subhanahu wa taala lebihkan dengan kelebihan yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada selain mereka. Tetapi muncul pertanyaan saat ini, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kemerdekaan seperti apa yang akan menjadikan seseorang itu mulia? Kemerdekaan yang bagaimana yang memberikan kepada seseorang itu kemuliaan? Dalam sebuah athar dari sahabat yang mulia Rib'i ibn Amir radhiyallahu taala anhu, salah seorang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau salah satu utusan pasukan Islam di dalam perang Qadisiyah. Ketika itu beliau ditanya tentang maksud kedatangannya oleh Rustum, panglima pasukan Persia ketika itu. Maka Rib'i ibn Amir radhiyallahu taala anhu berkata, Allah ibta'atsana linukhrija man syaa'a min ibadatil ibadi ila ibadatillah wa min dhiqid dunya ila sa'atiha wa min juril adyani ila adlil Islam. Lihat kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, inilah makna perjuangan dalam agama kita, makna kemerdekaan yang sesungguhnya dalam pandangan Islam. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Allahu ibta'atsana man syaa'a linukhrija man syaa'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah Subhanahu wa taala mengutus kami, mengirim kami ke sini untuk memerdekakan siapa saja yang dikehendakinya dari penghambaan kepada makhluk kepada penghambaan kepada Allah, dari menyembah makhluk kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti hakikatnya jemaah sekalian, sekalipun kita merdeka, namun ada di antara manusia yang masih menyembah makhluk, hakikatnya dia bukan orang yang merdeka. Kalau kita lihat kepada perkataan daripada Rib'i ibn Amir di sini, karena kemerdekaan dalam Islam itu adalah seseorang keluar terbebas, merdeka dari peribadatan kepada makhluk
menjadi peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang sebenarnya, kata beliau radhiyallahu taala anhu, adalah berpindahnya seseorang dari sempitnya dunia menjadi kelapangannya, dan pergi terbebasnya mereka dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Inilah kemerdekaan yang sebenarnya. Dan itulah agama kita, menuntut setiap orang yang memeluknya untuk berpindah daripada peribadatan kepada makhluk, menyembah sesama ciptaan Allah, kepada peribadatan untuk Sang Khalik yang menciptakan kita manusia dan para makhluk yang lainnya. Dalam artian, ikhwan dan akhwat sekalian, rahimanillah wa iyyakum, telah nampak dari athar ini bahwa ternyata Islam memandang kemerdekaan itu bukan hanya dari satu sisi saja, akan tetapi dari semua sisi yang bisa kita lihat. Selamatnya seseorang daripada syirik, kemerdekaan. Seseorang selamat daripada tawanan hawa nafsu, kemerdekaan. Seseorang terbebas daripada hal-hal yang menghalangi mereka daripada beribadah kepada Allah, itu kemerdekaan. Seseorang terbebas dari sesuatu yang menyebabkan mereka itu menjadi penghuni neraka, itu juga kemerdekaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemerdekaan itu adalah bebas dari penghambaan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari ketaatan kepada selain Allah, terbebas daripada perbudakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menjadi semuanya kita lakukan hanya dan untuk Allah tabaraka wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Aqidah Wasithiyah, beliau berkata, ubudiyah, penghambaan diri seorang hamba kepada Allah, adalah sebuah kemerdekaan yang hakiki, sehingga orang yang tidak menyembah kepada Allah semata, maka dia adalah hamba atau budak bagi selain Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang jauh daripada ketaatan kepada Allah, dia budak siapa? Syaitan. Budak siapa lagi? Hawa nafsu. Budak siapa lagi? Tawanan-tawanan manusia. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jika dia masih menjadi seorang budak, berarti sudah merdeka atau belum? Belum. Siapa yang masih dalam tawanan hawa nafsu, siapa yang masih dalam perbudakan syaitan, siapa yang masih mengikuti setiap seruan-seruan, ajakan-ajakan syaitan, hakikatnya dia masih budak dan dia belum merdeka. Artinya yang merdeka negaranya, tapi pribadi kita sebagai seorang muslim belum merdeka. Karena kemerdekaan bagi individu seorang muslim adalah ketika dia bebas dari perbudakan semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang itu ingin memahami makna kemerdekaan, maka kemerdekaan yang asasi, yang dasar adalah ketika manusia berada di dalam fitrahnya. Itu kemerdekaan. Ketika seseorang berada di dalam fitrahnya, yaitu berada di atas Islam, tauhid, yang hanya beribadah kepada Allah semata, maka setiap manusia yang terlahir itu di muka bumi, mereka semuanya berada di atas fitrah. Tapi kalau mereka sudah menyeleweng, melenceng daripada fitrahnya, maka ketika itu dia adalah hamba yang dijajah. Saat itu dia adalah hamba yang sedang diperbudak dan bukan menjadi hamba Allah yang merdeka pada hakikatnya. Ketika manusia tidak berada di atas fitrah, ya, maka sekali lagi sesungguhnya dia masih dalam perbudakan dan dia menjadi orang-orang yang belum merdeka ketika itu. Maka setiap muslim hendaknya mengakui kemerdekaan atau memaknai kemerdekaan ini sebagai pembebasan dari segala sesuatu bentuk kesyirikan, bentuk kebid'ahan, bentuk penyimpangan-penyimpangan dari jalan fitrah manusia. Begitu pula kemerdekaan bagi seorang muslim adalah di saat mereka terbebas dari segala sistem kehidupan yang bersumber dari selain Islam. Terbebasnya seorang muslim dari hukum-hukum atau kehidupan yang tidak berasal dari agama Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan wahyu ilahi. Oleh karena itu jamaah sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla, banyak orang yang salah kaprah dalam memaknai kemerdekaan yang sebenarnya. Namun semoga apa yang kita sampaikan tadi sedikit memberikan kepada kita penjelasan bahwa hakikatnya yang merdeka itu bukan hanya negaranya saja, harusnya,
Tetapi yang menjadi merdeka itu adalah individu kita. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya kita juga menjadi orang yang merdeka. Kemerdekaan yang sebenarnya bukan hanya untuk satuan suatu negara saja, tapi bagaimana negara merdeka, kita sebagai pribadi manusia juga menjadi hamba-hamba Allah yang merdeka. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, jangan sampai kita menjadi manusia yang terjajah. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang masih berada di bawah penjajahan. Penjajahan dalam arti yang sebenarnya, yaitu untuk menjauhkan seseorang, menghalangi seseorang manusia untuk mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan wahyu Allah. Inilah sebenarnya penjajahan yang besar. Saya ulang, penjajahan yang sebenarnya itu adalah penjajahan dalam bentuk apa? Setiap upaya yang bisa menjauhkan dan menghalangi manusia untuk mengamalkan ajaran agama Islam secara kafah, menyeluruh, maka itu adalah penjajahan bagi seorang muslim. Setiap hal-hal yang menjauhkan kita daripada peraturan Allah, daripada wahyu Al-Quran dan hadis Rasulullah, itulah hakikatnya penjajahan. Selagi kita masih dijajah, maka harusnya kita terus berjuang menjadi pejuang penjajahan agar kita membawa diri kita, pribadi kita kepada sebuah kata, yaitu kemerdekaan individu seorang muslim. Dan corak ragam penjajahan bagi seorang muslim itu bermacam-macam. Di antaranya, ya, di antara penjajahan bagi seorang muslim adalah yang pertama adalah, dan ini adalah penjajah yang paling berbahaya bagi manusia, ya. Dan bahayanya seperti apa? Sampai Allah sebutkan dia adalah penjajah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan penjajah yang pertama ini, sejak diciptakannya Adam alaihissalam dia sudah menjadi penjajah bagi manusia. Siapa itu? Syaitan dan iblis. Dia penjajah, sehingga kita harus selamatkan diri kita daripada jajahan iblis. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, karena memang dia terus berjuang senantiasa menyesatkan, menghancurkan. Bagaimana bisa manusia itu sesat, bagaimana manusia bisa sengsara, sebagaimana kesengsaraan yang akan dia dapatkan. Ya, dia tahu sebenarnya dia sengsara, tapi dia tidak mau sengsara sendiri. Maka dia ingin menjajah manusia untuk mendapatkan kesengsaraan sebagaimana kesengsaraan yang akan mereka dapatkan. Makanya Allah katakan apa? Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis dia sudah menyatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena engkau telah menghukum aku sebagai makhluk yang tersesat, kata iblis kepada Allah, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka sungguh aku benar-benar akan jajah mereka manusia. Aku akan halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus ini. Kemudian aku akan sesatkan mereka. Aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan dapatkan mereka menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadamu. Ini sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis menjajah manusia melalui bujuk rayunya yang dipoles dengan cover-cover yang indah, yang berbau ilmiah, agar manusia menjauhi dan bahkan memusuhi ajaran syariat, dan mereka mengikuti ajakan-ajakan iblis tersebut. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dosa-dosa yang membawa seseorang itu mendapatkan kemurkaan Allah dibungkus oleh iblis menjadi sesuatu yang indah dalam pandangan mata manusia, sehingga mereka terus cenderung kepada amalan tersebut. Sementara ini adalah bentuk penjajahan iblis kepada manusia. Hingga makanya tak ayal lagi sebagian besar umat Islam, umat manusia dari dulu hingga sekarang telah tertipu dengan propaganda yang diberikan, yang dimunculkan oleh iblis alaihi laknatullah. Maka selayaknya sebagai seorang muslim menjadikan iblis itu memang sebagai musuh baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuh bagi kalian, penjajah, maka jadikan dia memang sebagai musuh. Anggap dia memang sebagai penjajah. Yang namanya penjajah, kita jangan biarkan mereka berada dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam negara kita, dalam kehidupan kita. Jauhkan mereka, kita basmi dia, kita lawan dia, kita berjuang untuk melawannya, menumpahkan mereka. Begitulah seorang muslim, ya,
Dan itu penjajah yang pertama. Jajahan bagi individu seorang muslim yang pertama adalah penjajah yang bernama iblis. Kemudian yang kedua, penjajah manusia yang kedua yang tidak kalah bahaya dengan penjajah yang pertama iblis adalah apa? Penjajah yang bernama hawa nafsu, syahwat. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara hal yang membinasakan, yang menjajah seorang muslim itu apa? Hawa muttaba', hawa nafsu yang terus diperturutkan, hawa nafsu yang terus diikuti. Ini penjajah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan, keburukan. Ini penjajah. Hawa nafsu, syahwat itu adalah penjajah. Nafsu di sini adalah nafsul lawamah, jiwa yang atau hati, nafsu yang selalu goncang, selalu cenderung kepada suatu dosa dan kemaksiatan, yang jika tidak kita arahkan dan kita lawan, maka kita akan cenderung menjadi manusia yang kalah karena hawa nafsu, dan kita akan menjadi orang-orang yang tertindas, terjajah, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang akan celaka, sengsara dunia dan akhirat kita. Oleh karenanya kaum muslimin muslimat rahimanillah wa yakum, sadari saat ini kita masih di dalam jajahan, dalam penjajahan yang sangat banyak. Jajahan iblis, jajahan nafsu, ya. Kemudian yang ketiga, penjajah yang ketiga adalah penjajah yang bernama dunia. Penjajah yang bernama dunia. Kita juga masih dalam jajahan dunia. Kita masih dijajah oleh dunia. Ya. Karena apa jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Karena dunia kerap menampakkan dirinya sebagai sesuatu yang punya apa? Keistimewaan di dalam menjajah manusia. Dan penjajah yang satu ini tak puas-puas membuat ulah, padahal hampir semua darah yang tertumpah di permukaan bumi ini atas namanya juga, atas nama dunia, ya, karena cinta dunia, ya, menjadi racun dalam kehidupan umat manusia. Karena ketika seseorang cinta kepada dunia, khawatir dia akan tidak ingat kepada Allah, dan ketika itu dia menjadi makhluk yang tertindas, terjajah, sehingga dia menjadi orang-orang yang sengsara dalam kehidupan akhiratnya. Aktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita katakan tadi penjajah bagi seorang muslim yang ketiga itu adalah bernama dunia. Dan kecintaan seorang muslim kepada dunia itu adalah sebuah racun kehidupan bagi setiap manusia. Karena ketika seseorang itu terlalu cinta kepada dunia, maka dikhawatirkan dia akan membuang cintanya kepada Allah dan menjadikan kecintaannya untuk dunia. Sebaliknya, orang-orang yang mereka itu telah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mereka sudah memiliki kecintaan yang besar kepada Allah, mereka tidak akan membiarkan adanya tempat sedikit pun untuk dunia sehingga menempel di dalam hatinya. Karena memang dunia ini di dalamnya terdapat banyak racun-racun. Dunia itu sendiri dia racun. Tapi dalam racun dunia banyak sekali racun-racun yang lain. Di sana ada harta, di sana ada wanita, di sana ada tahta. Semuanya adalah merupakan racun-racun dunia yang sekiranya kita tidak melawan pada hal ini, maka berarti kita masih menjadi insan-insan yang terjajah, yang belum menjadi muslim yang mendapatkan kemerdekaan pada dirinya. Oleh karenanya kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta oleh seseorang untuk menunjukkan suatu amal di mana pelakunya akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia, Rasul mengatakan apa? Berlaku zuhudlah engkau terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Cukup kita di dunia ini mencari sesuatu yang Allah mudahkan, dan jangan terlalu berambisi untuk mencari yang lain sehingga melalaikan akhirat. Maka dengan itu kita dicintai oleh Allah. Dan jangan berharap kepada apa yang ada di tangan manusia, karena kita punya Allah. Karena di saat seseorang menggantungkan dirinya kepada makhluk, berarti dia masih dijajah oleh makhluk itu sendiri, dan dia tidak dalam kemerdekaan untuk menjadi hamba Allah yang merdeka sebenarnya. Itu penjajahan yang ketiga. Penjajah yang keempat adalah bernama ghazwul fikri. Apa itu namanya? Subhat. Penjajah yang keempat adalah subhat. Penjajah bernama pemikiran, pemahaman. Karena apa jemaah sekalian terhormat oleh Allah? Rabbuna tabaraka wa ta'ala, bagaimana nilai-nilai penyimpangan masih selalu disuarakan di sebagian dai-dai menyimpang. Para penceramah-penceramah yang mereka menyerukan seseorang itu kepada selain daripada beribadah kepada Allah, menyeru mereka kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, mengajak manusia melakukan kesesatan dalam bingkai mereka bungkus dengan apa? Seolah ini adalah bagian daripada syariat, sementara itu bukan bagian daripada syariat. Dan ini adalah merupakan pemahaman, pemikiran yang hakikatnya itu adalah penjajah bagi seorang muslim. Dan tidaklah seseorang mengetahui penjajah yang keempat ini kecuali dengan apa? Dia belajar memahami agama untuk mengerti mana yang jajahan dan mana yang bukan, mana yang penjajah dan mana yang bukan penjajah, mana yang ilmu berdasarkan dari Allah dan mana yang bukan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan penjajahan model yang terakhir ini juga tidak kalah bahayanya dibandingkan tiga penjajah yang pertama. Dan ini adalah 4 penjajah yang sangat luar biasa. Iblis, nafsu, dunia, dan pemikiran subhat. Ini semuanya penjajah bagi seorang muslim, pribadi seorang hamba Allah Azza wa Jalla, dan kita harus melawannya. Mereka penjajah dan kita berjuang pribadi sendiri. Kita sendiri melawan 4 penjajah. Dan ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan awal mula kita memahami dulu hakikat penjajah ini. Hakikat iblis seperti apa? Hakikat syahwat itu bagaimana? Hakikat dunia itu bagaimana? Dan hakikat daripada subhat itu seperti apa? Kita pahami. Setelah itu kita lawan dan kita belajar apa yang bisa mengalahkan iblis, apa yang bisa mengalahkan nafsu,
apa yang dapat kemudian memporak-porandakan dunia, dan apa pula yang bisa menghilangkan pemikiran subhat yang salah. Dengan itu kemudian kita menjadi hamba yang berjuang untuk kemerdekaan diri kita sendiri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita kemerdekaan bagi individu kita sendiri. Kemudian jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sebelum kita buka tanya jawab, terakhir kita katakan bagaimana seorang muslim mensyukuri kemerdekaan ini. Bagaimana seorang muslim menumbuhkan dan mewujudkan rasa syukur kepada Allah atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada negara yang kita cintai ini. Tayyib jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kemerdekaan bangsa Indonesia dari rongrongan para penjajah terhadap hak dan kehormatan bangsa merupakan sebuah nikmat yang besar dari Allah yang pantas untuk kita syukuri. Karena Allah katakan apa? La wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang besar berupa kemerdekaan bangsa Indonesia ini, bisa jadi Allah akan kirimkan penjajah negara kita lagi. Waliyadzubillah. Makanya setiap kita mengenang perjuangan para pahlawan bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan, kita bersyukur kepada Allah adanya mereka. Allah kirimkan mereka sebagai hamba-hamba Allah yang berjuang untuk kemerdekaan negara kita ini, dan kita bersyukur kepada Allah, dan kemudian kita bersyukur kepada mereka. Karena apa jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, para pendiri bangsa telah menyatakan pengakuan mereka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya kemerdekaan itu mereka dapatkan atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, tidak ada kalimat dan tidak ada hal yang paling berhak untuk kita lakukan ke dalam mengenang kemerdekaan negara Indonesia ini selain daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan ini? Maka hendaknya kita mensyukuri kemerdekaan ini dengan lisan-lisan kita masih senantiasa mengucapkan kalimat syukur itu sendiri, dengan kita memuji Allah, dengan kita menyanjung Allah, dengan kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dengan kita katakan alhamdulillah wa syukrullah. Kita katakan segala puji bagi Allah dan rasa syukur kita berikan hanya kepadanya. Kita puji Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan di sini adalah mendoakan para pejuang-pejuang bangsa, mendoakan pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka yang terbaik bagi mereka sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mengisi masa kemerdekaan itu dengan berbagai amalan-amalan yang disyariatkan. Ini yang mungkin masih kurang. Mengisi nikmat kemerdekaan dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah, yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam berbangsa dan bernegara bukan dengan mengisinya dengan berbagai kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan nikmat kemerdekaan kepada kita, maka kita syukuri dengan cara yang tidak mengundang murka Allah. Kita syukuri dengan cara dan kegiatan yang tidak mengundang kemarahan Allah. Kalaulah sekiranya seorang hamba mereka diberikan kemerdekaan oleh Allah, kemudian mereka merayakan kemerdekaan ini dengan hal-hal yang hakikatnya itu mengundang murka Allah, syukurnya di mana? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak inginkan adanya hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang berbau sebuah kemungkaran, dosa dan keburukan, sementara kenyataannya di antara manusia ada yang mereka memaknai kemerdekaan ini dengan berbagai ritual-ritual, pelaksanaan-pelaksanaan, perayaan-perayaan, kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak diizinkan oleh syariat. Mempertontonkan aurat, menjadi ajang perkelahian, bahkan menjadi ajang perjudian tidak sedikit. Dan semua ini menjadi sebuah bentuk hal-hal yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas di mana rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini? Maka syukuri nikmat kemerdekaan bukan dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat kita. Karena kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, Allah katakan apa? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Kata Allah Azza wa Jalla, yaitu orang-orang yang jika kami berikan kepada mereka keteguhan,
kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka akan mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Maksudnya apa? Orang-orang yang diteguhkan kedudukannya di muka bumi ini adalah mereka orang-orang yang merdeka dari penjajahan. Sifatnya apa? Aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang-orang yang merdeka itu kata Allah di sini adalah orang yang senantiasa mendirikan salat, membayarkan zakat, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Sementara sekarang dalam memaknai hari kemerdekaan, karena untuk perayaan yang sifatnya duniawi yang dikatakan sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia, tapi justru acara itu melalaikan mereka daripada ibadah salatnya. Mereka tidak beribadah salat zuhur, mereka meninggalkan salat asar hanya demi perayaan duniawi. Apakah ini dikatakan bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan? La wallah, enggak. Bukan seperti itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya, ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini dengan mempertahankan keutuhan jati diri bangsa ini dengan nilai-nilai Islam yang tinggi, dengan kita kembalikan penduduk negeri ini kepada pemahaman yang benar, kita dakwahkan Islam, kita ajarkan kepada mereka ajaran agama, kita sampaikan kepada mereka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita angkat kesyirikan dari negara kita ini, kita buang kebid'ahan dari negara yang kita cintai ini, kita satukan mereka dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, dalam satu komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang merdeka, membawa manusia kepada kemerdekaan dan menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang merdeka dunia dan juga negara yang merdeka dari sisi pemahaman agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, dan menjadi negara negara yang baik, negeri yang penuh dengan kemakmuran dan sentosa yang Allah berikan kepada kita, dan kiranya kita menjadi manusia-manusia rakyat negara ini yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam yang mulia ini. Hakikatnya jemaah sekalian, sebagai kesimpulan sedikit yang kita sampaikan, bahwa kemerdekaan yang sebenarnya itu adalah ketika seseorang terbebas dari segala hal yang menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah dan selamat dari segala sesuatu yang membuat dia itu menjadi penghuni neraka Allah Azza wa Jalla. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika seseorang itu merdeka dari penyembahan kepada makhluk menuju kepada peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemerdekaan yang sebenarnya itu adalah ketika manusia selamat dari jajahan iblis, selamat daripada jajahan nafsu, selamat daripada perbudakan dunia, dan juga selamat daripada rongrongan syubhat dan pemikiran-pemikiran yang salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita bersama dari segala jajahan-jajahan yang telah kita sebutkan tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di dalam surganya sebagai orang-orang yang merdeka daripada tawanan jahannam, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini. Semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhalu. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak. Baik.
kelompok-kelompok ajaran sendiri, mereka memandang itu sebagai buku jangan yang paling. Saya pernah bertanya sama mereka, kenapa kamu memakai Fadailul Amal? Kenapa tidak langsung kepada mereka? Dia menjawab, Al-Quran itu hanya dipegang oleh imam saja. Sedangkan untuk kita orang awam ini cukup Fadailul Amal. Di Indonesia kita juga ada gerakan yang sangat masif sekali, ya, yang menginginkan kita ini tidak langsung kepada Al-Quran. Saya tidak akan bicara masalah itu, tetapi ini adalah gerakan orientalis dari seluruh dunia yang ingin menjauhkan umat kita di Indonesia ini terutama dari memahami Al-Quran secara Benar. Dan mereka tidak punya program yang sangat masif sekali. Dan memandang Indonesia adalah satu-satunya lahan untuk digarap, sehingga Indonesia ini dijadikan umat yang second class citizen, orang yang kedua. Jadi mereka menganggap orang-orang barat itu dia yang punya dunia itu. Jadi selalu punya kita dari ajaran mereka. Jadi ini sudah masuk sekali. Ya, sudah tidak. Atau gimana pandangan mereka? Baik. Ini pertanyaan yang cukup berat, dan untuk membahas pertanyaan ini tentunya karena apa yang beliau tanyakan tadi termasuk di antara jajahan dan penjajah yang sangat-sangat luar biasa kekuatan yang dimilikinya. Sebagaimana yang kita sebutkan, di antara bentuk penjajahan yang keempat tadi kita jelaskan adalah ghazwul fikr, ya, penjajahan melalui pemikiran, doktrin yang diberikan oleh sebagian kelompok tertentu kepada kaum muslimin untuk membawa mereka kepada pemahaman mereka yang dibungkus seolah-olah itu adalah kebenaran, tapi hakikatnya menjauhkan mereka daripada ajaran agama Allah Azza wa Jalla yang bersumber dari sumber yang benar. Tayyib. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta jalan yang lurus, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon kemudahan supaya Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita kepada jalan yang benar. Kita jawab di sini, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, betul memang ini termasuk di antara pembenar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebenarnya. Karena Allah menyatakan tadi iblis tidak akan pernah tinggal diam. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dengan segala macam cara iblis akan menyesatkan manusia. Karena kalau Anda pernah belajar tentang jerat-jerat syaitan, ya, jerat-jerat iblis, iblis punya berbagai macam cara, bahkan 20 tahapan-tahapan cara untuk menyesatkan manusia. Gagal dari satu jalan, pindah ke jalan yang lain. Gagal dari satu ini, pindah kepada jalan yang lain. Dan disitulah iblis berperan kepada penyesatan umat dengan berbagai macam bentuk dan bungkus dari berbagai macam jalan-jalan, karena jalan yang lurus cuma satu, sementara jalan-jalan yang menyimpang itu sangat banyak. Beliau sebutkan tadi salah satu di antara firqah, di antara kelompok yang mereka mengkhususkan atau mereka mencukupkan diri dengan salah satu kitab yang mereka pegang. Ketika ditanya kenapa tidak kembali kepada Al-Quran, Al-Quran hanya menjadi pegangan bagi pemimpin kami, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Quran ini hudal linnas, bukan hudal lil imam. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia semua, bagi imamnya ataupun rakyatnya, bagi yang mereka baru belajar di usia SD-nya dan juga bagi mereka yang sudah sepuh-sepuh. Semuanya mereka menjadikan Al-Quran sebagai panutan, tuntunan dan pedoman hidup mereka. Tayyib. Sebenarnya kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, syubhat pemikiran yang sekarang diberikan kepada setiap muslim ini menjadi sebuah jajahan yang memang sampai saat ini masih senantiasa, bahkan beliau sampaikan tadi pergerakannya sangat masif, pergerakannya begitu sangat luar biasa. Bahkan saya sendiri sedikit terenyuh dengan sebagian daerah yang kristenisasi pun masih sangat pesat. Di sebagian daerah mereka tawarkan kepada sebagian masyarakat dengan bungkus seolah-olah itu adalah bagian daripada agama. Belum lagi adanya Kristen Ortodok, belum lagi dengan adanya yang lainnya. Semua itu menjadi sebuah bukti nyata bahwasanya iblis tidak akan pernah tinggal diam, membiarkan umat Islam itu mereka semangat dalam beribadah, berada di atas jalan lurus mereka nggak ingin.
Tetapi yang kita ingin sampaikan di sini kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, bahwa di saat orang-orang mereka itu terus mengajak manusia kepada jalan mereka, kesesatan mereka, kepada pola pikir mereka, di saat itu pula lah kemudian kita harus semangat pula untuk duduk dalam majelis, duduk dalam pengajian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan seseorang itu terkadang bukan dari bacaan Al-Qur'an, terkadang bukan daripada bacaan kitab, tapi terkadang keimanan tumbuh dan muncul dengan kita duduk bersama dengan orang-orang yang saleh, duduk dalam majelis, bertemu dengan orang-orang yang kita bacakan kepadanya ilmu, sehingga di situ kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bertanya, dengan itu kita mendapatkan pemahaman, pengetahuan, yang dengan itu terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jalan hidayah. Tapi kalau ditanyakan bagaimana cara untuk membendung ini semuanya agar kemudian apa-apa yang mereka cita-citakan, yang mereka rencanakan itu tidak bisa terjadi atau gagal terjadi di negara kita ini, maka yang pertama jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, tidak ada jalan yang paling tepat untuk kita membendung pergerakan mereka itu kecuali dengan membentengi diri kita pribadi terlebih dahulu dengan benteng dan tembok yang kokoh, dengan akidah, keyakinan yang benar. Kita memahami akidah yang benar dulu. Bagaimana seorang muslim bersikap terhadap syubhat, bagaimana seorang mukmin bersikap terhadap dunia, bagaimana seorang mukmin menyikapi setiap segala sesuatu yang menjadi ujian-ujian Allah dalam dunia ini. Maka pribadi diri kita dulu kita bentengi dengan akidah yang benar, dengan pemahaman yang benar. Kita tuntut Al-Quran sebagaimana yang Allah turunkan, hadis sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pahamkan kepada para sahabatnya, sehingga untuk mendapatkan akidah yang benar, agama yang benar adalah dengan kita kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena kalau kita melenceng dari pemahaman mereka, nggak akan ketemu dengan yang namanya agama murni. Karena apa? Rasulullah mengajarkan Al-Quran, Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabat. Beliau jelaskan kepada mereka, merekalah generasi murid-murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang mana Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dari mereka kita mengambil akidah yang benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga tidak ada jalan untuk kemudian kita itu menyelamatkan umat manusia dari rongrongan jajahan subhat kecuali dengan kita tentunya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita meminta. Makanya Allah sebut dirinya sebagai As-Samad. Allahus Samad, yang disebutkan oleh para ulama, makna dari As-Samad adalah Allah tempat segala sesuatu itu butuh. Allah tempat segala sesuatu itu menyampaikan kebutuhan kepadanya, dan Allah itu tidak butuh kepada segala sesuatu. Makanya kita minta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hal yang bisa kita sampaikan dalam rangka untuk menjaga diri kita dan keluarga kita agar kita selamat daripada hal-hal yang disebutkan oleh Bapak yang bertanya tadi adalah dengan kita terus berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bermulazamah. Artinya mulazamah adalah menyertai dan senantiasa berbarengan dengan orang-orang yang mereka bisa mengajarkan kepada kita agama, mengajarkan kepada kita itu pola fikir yang benar. Karena almar'u ala dini khalilih, seseorang sesuai dengan agama siapa yang menjadi teman dekatnya. Di saat kita berada dalam lingkungan yang buruk atau lingkungan yang mungkin berpotensi untuk hal yang seperti itu, maka akan sangat mudah bagi kita tertular dengan pola pikir mereka. Makanya dalam kisah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang pembunuh 99 orang, yang kemudian dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, ternyata ahli ibadah nggak punya ilmu, cuma semangat ibadah saja. Dia katakan, nggak ada pintu taubat bagimu, engkau akan masuk neraka. Maka dia genapkan menjadi 100 jiwa yang dia bunuh. Setelah itu kemudian dia bertanya kepada ahli ilmu, apakah ada bagiku pintu taubat setelah saya membunuh 100 orang? Ahli ilmu mengatakan apa? Ini pentingnya ilmu jemaah sekalian, pentingnya bersama dengan ahli ilmu, pentingnya bersama dengan orang-orang yang paham dengan agama, yang karena itu kita bisa menjadi orang-orang yang baik dan orang yang mempunyai pola pikir yang benar. Maka dia mengatakan Allah tidak pernah menutup pintu taubat dari seseorang kecuali nyawanya sudah sampai di
tenggorokan. Selagi belum di situ, meskipun pintu taubat masih terbuka. Jika engkau benar-benar ingin bertaubat, kemudian diarahkan. Di antara bentuk engkau bisa menjadi orang yang baik itu adalah engkau berpindah dari negerimu, berpindah ke negeri yang lain. Artinya apa? Cari lingkungan yang baik. Cari teman-teman duduk yang baik. Carilah orang-orang yang bisa kita berkolaborasi dengan mereka itu dalam hal akhirat. Mereka orang-orang yang akan mengingatkan ketika kita salah, menarik tangan kita ketika kita terlewatkan, mengingatkan kita di saat kita lupa, menunjukkan di saat kita itu keliru, dan seterusnya. Makanya bermulazamah atau suhbatu ahli khair, suhbatu ahli salah, menjadi teman atau mencari teman orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ini adalah merupakan salah satu sarana yang terbaik untuk kita menyelamatkan diri daripada perbudakan dan penjajahan pemikiran, syubhat, dan juga apa-apa yang telah disebutkan oleh Bapak yang bertanya tadi. Ala kulli hal jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Al-Qur'an sebenarnya sudah memberikan tuntunan semuanya. Namun tadi karena manusia sudah dicekoki, sudah diberikan makanan-makanan yang menjauhkan mereka daripada Al-Quran itu sendiri, sehingga tidak jarang kita lihat anak-anak SMA duduk di kelas 1, kelas 2, kelas 3, ketika ditanya rukun Islam berapa, mereka mengatakan 6. Rukun iman berapa? Mereka katakan 5. Ketika ditanya sebutkan rukun iman, beriman kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dia campur adukan antara rukun iman dengan rukun Islam. Walhiyadzubillah, ini generasi kita saat ini. Berarti kalau kita kembali kepada pembahasan kita tadi, negara benar merdeka, tapi penduduk negara itu sendiri yang mereka muslim, mereka masih dalam jajahan. Jajahan pemikiran, jajahan dunia, jajahan hawa nafsu, dan jajahan iblis. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita bersama. Terima kasih Bapak. Insyaallah. Cukup. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan segala kesalahan, kekhilafan mohon untuk dimaafkan. Hanya kepada Allah kita bertaubat dari segala keburukan. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang salah itu datangnya karena kelemahan pribadi dan juga dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.